Tidak mudah seseorang mengucapkan syukur, Bu. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin saya bisa bersyukur kepadamu? Ya Allah, kaifa ashkuruk? Gimana mungkin saya bisa bersyukur? Sedangkan ucapan saya alhamdulillah aja itu perlu untuk disyukuri lagi. Bisa doa itu pemberian, Bu, dari Allah. Ada nggak orang sekarang habis sholat nggak doa? Ada nggak? Ada. Assalamualaikum, assalamualaikum, diri. Tidaklah orang diberikan oleh Allah izin untuk berdoa kecuali Allah sedang ingin mengijabah harapan-harapan hamba tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'il khalaiqi ajma'in, wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-kiramil muntajabin wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyami yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu ibadah salat subuh. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab enggak ada yang bisa menjamin ibadahnya diterima. Benar enggak? Bapak, Ibu, kita pernah semua bikin salah. Bisa enggak Bapak, Ibu, dan saya menjamin bahwa kesalahan kita udah diampunin sama Allah? Bisa enggak? Berani enggak kita jamin udah diampunin? Enggak. Atau ibadah kita yang kita lakukan, berani enggak kita menjamin bahwa ibadah itu diterima? Enggak juga. Ya. Setiap manusia enggak ada yang berani bersumpah, saya sumpah demi Allah dosa saya udah diampunin. Waduh, enggak ada yang berani ngomong begitu. Saya sumpah demi Allah bahwa seluruh amal ibadah saya diterima. Enggak ada yang berani. Maka dari itu diperlukan sifat tawadhu, sifat rendah hati di hadapan Allah, agar kita selalu meminta setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap dosa-dosa kita dimaafkan dan diampunin. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini izinkan saya membawakan sebuah hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Di halaman yang ke-48 beliau menuliskan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Hadisnya Nabi bersabda, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidaklah Allah memberikan kepada seorang hamba 5 perkara kecuali pasti Allah telah menyiapkan 5 perkara lain untuk hamba tersebut. Kalau kita dikasih 5 hal ini, artinya Allah lagi nyiapin tambahan bagi kita. Apa itu? Nabi bilang yang pertama,
la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu ziyadah. Ketika Allah mengizinkan seorang hamba bersyukur, berarti apa? Allah udah nyiapin tambahan bagi orang tersebut. Nabi bilang, tidaklah seseorang diberikan oleh Allah kesempatan untuk dia mengucapkan syukur, terima kasih ya Allah. Nah, ucapan kita terima kasih ini berarti tanda bahwa Allah sudah menyiapkan tambahan rezeki. Apa dalilnya? La in syakartum la azidannakum. Setiap kalian bersyukur, pada hakikatnya aku sedang menyiapkan tambahan buat kalian. Dan bersyukur ini enggak gampang, Bu. Bersyukur tidak mudah, Bapak-bapak sekalian. Bersyukur itu ada tanda-tandanya. Oh, ini orang beneran syukur. Jadi bersyukur itu adalah ucapan ekspresi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh kesadaran atas pemberian yang Allah berikan kepada kita. Sekarang nih, kita sehat apa enggak nih? Alhamdulillah, sehat kan? Kita bilang, terima kasih ya Allah, saya sadar bahwa sebenarnya saya mungkin harusnya sakit, makan berantakan, istirahat juga kagak teratur, badan lemah, tapi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Ini ucapan dengan penuh kesadaran ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk memberikan tambahan nikmat kepada kita. Akan menjadi alasan bagi Allah. Tidak mudah seseorang mengucapkan syukur, Bu. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin saya bisa bersyukur kepadamu? Ya Allah, kaifa ashkuruk? Gimana mungkin saya bisa bersyukur? Sedangkan ucapan saya alhamdulillah aja itu perlu untuk disyukuri lagi. Ini rada berat dikit nih, walaupun belum sarapan nggak apa-apa ya. Hah? Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Saya mah kagak bakal bisa bersyukur. Bersyukur yang benar tuh nggak akan bisa. Kenapa? Karena ucapan kita alhamdulillah aja, itu ucapan perlu untuk disyukurin lagi. Setiap hamba mengucapkan alhamdulillah itu adalah izin dari Allah. Nah, kita bilang alhamdulillah, kita ngomong lagi, alhamdulillah barusan saya dikasih izin bilang alhamdulillah. Agak puyeng juga sih memang, pasang koyo apa kita nih habis ini. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kita nggak akan mampu bersyukur kepada Allah. Paling enggak semampu kita kerjakan. Seorang anak tidak akan mampu untuk bersyukur kepada orang tuanya. Emang disuruh bersyukur kepada orang tua, disuruh apa enggak? Disuruh sama Allah. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaik. Bersyukur kamu sama saya, dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu, ya, habis dikandung 9 bulan, disusuin, digendong dan segala macam, gak mudah. Dia telah mengorbankan tenaganya, waktunya, pikirannya untukmu. Waktu melahirkan itu dia antara hidup dan mati. Bersyukur sama orang tua, begitu kata Allah. Dan yang menarik, Arif, apa kata Allah di sini dalam Al-Quran? Wali walidaik. Ini Arif
Perhatikan bahwa di sini Allah tidak menyebutkan sifat atau syarat tertentu. Orang tua harus begini baru anak berbuat baik. Enggak. Luar biasa di sini. Wa bil walidaini ihsana, misalnya di ayat yang lain. Kamu harus berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kamu harus bersyukur kepada kedua orang tuamu. Mukminkah atau dia bukan mukmin? Bahkan lebih ekstrim lagi, baik atau jahat. Orang tua ini jahat misalnya. Kata Allah apa? Wa bil walidaini ihsana. Tetap kamu harus wajib berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah atas setiap limpahan nikmat yang terus diberikan kepada kita, sekalipun kita hambanya nih tiap hari juga kita melanggar syariat Allah. Tiap hari kita melanggar syariat Allah. Ada aja yang kita ghibahin orang, yang kita aurat tidak ditutup dengan rapih misalnya. Artinya apa? Setiap hari kita melanggar syariat Allah. Setiap hari juga Allah memberikan nikmat kepada kita. Benar gak? Bisa sehat, napas dengan gratis, dikasih makan, dikasih tidur yang enak. Padahal tiap hari itu kita ngelanggar syariat Allah. Tapi memang dia telah menamakan dirinya sebagai Rahim, sebagai Maha Penyayang. Dia tidak pernah sekalipun sedetik pun menutup pintu maaf bagi hamba-hambanya. Kalau kita kan kalau udah rada enak dikit tiada maaf bagimu gitu. Kalau Allah enggak ada tuh begitu. Selalu ada maaf bagimu. Selalu ada maaf bagimu. Nikmat-nikmat itu perlu untuk kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah kita merasa bahwa nikmat itu dari kita. Alhamdulillah ini hasil kerja saya. Alhamdulillah ini hasil dari jerih payah saya. Alhamdulillah itu dari keringat saya. Jangan pernah kita menganggap seperti itu. Apa kata Allah? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khair. Maka dari itu yang pertama. Apa tadi yang pertama? Syukur. Tidaklah seorang hamba bersyukur kecuali pasti Allah lagi nyiapin tambahan bakal dia. Ini yang ngomong Nabi nih. Kalau Nabi yang ngomong benar apa salah kira-kira? Pasti benar. Yang kedua, wala yu'tihi du'a illa waqad a'adda lahul istijabah. Tidaklah Allah mengizinkan kepada seorang hamba untuk berdoa kecuali Allah sedang menyiapkan istijabah. Lagi pengen dikabulin doanya tuh. Bisa doa itu pemberian Bu dari Allah. Ada nggak orang sekarang habis sholat nggak doa? Ada nggak? Ada. Assalamualaikum diri. Assalamualaikum megang HP. Kagak sempat angkat tangan dulu. Biar kata 5 menit, 2 menit dah, 2 menit. Ya Allah. Ya doa. Doa boleh pakai bahasa Indonesia, boleh juga. Ibu yang dari Sunda mau pakai bahasa Sunda boleh, yang dari Jawa ada, yang dari Jawa sih ada ya. Orang Padang pakai bahasa Padang silahkan. Orang Sunda bahasa Sunda. Yang penting doa. Ya Allah. Orang Betawi doa gimana orang Betawi kalau doa? Ya Allah, ya Rabb, kemarin saya habis ngawinin, rugi ya Allah. Wah rugi. Mau minta duit. Orang Betawi maunya ngeluh mulu kalau doa. Laporan rugi. Kalau
kalau rugi baru udah doa. Ya Allah, kemarin nyunatin anak kirain amplopnya banyak. Udah ngundang Habib, ngundang Ustadz. Ya Allah, dikit banget yang amplopin 20 ribuan. Masya Allah. Tidaklah orang diberikan oleh Allah izin untuk berdoa kecuali Allah sedang ingin mengijabah harapan-harapan hamba tersebut. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa-doa kalian. Jadi Bu, kalau Ibu sampai bisa angkat tangan dan lisan kita kemudian berdoa, itu ambillah kabar gembira dari Nabi, berarti doa-doa kita lagi pengen diijabah. Tolong Bu doain, bukan cuma kita doain diri kita, doain juga orang-orang di Palestina. Kesian mereka. Jangan mikir makan enak dulu. Mereka jangan, nggak kepikiran makan enak. Mau istirahat nyaman aja itu nggak pernah bisa. Tidur nih, tidur. Ada suara barang jatuh, bangun, kaget, dipikir bom. Nggak usah ngomong mau makan ini minum ini, nggak. Mau cari air bersih aja susah. Masa kita doa aja males? Kita cuma diminta doa, nggak diminta perang. Di sini minum enak gak kita? Kita minum tiap hari air bersih, alhamdulillah. Enak gak tuh? Bayangin, coba sekarang Bapak Ibu bayangin tiba-tiba air bersih nggak ada, yang ada air kotor. Suruh minum kita, gimana? Sedih nggak? Dan saya masih kecewa tuh kadang-kadang diundang ceramah maulid, dikasih minumnya masih merek Aqua. Itu kita kudu bilangin tuh yang begitu. Karena kenapa? Aqua udah jelas dukung Israel. Kalau kita beli sama aja kita dukung Israel. Na'udzubillah min dalik. Ya, habis sholat jangan langsung diri. Habis sholat jangan langsung pegang HP. Habis sholat angkat tangan. Bilang deh tuh, ya Rob, boleh kita minta doa apa aja boleh Bu. Orang-orang soleh nih zaman dulu segala apa juga diminta sama Allah. Bahkan garam aja mereka minta. Ya Allah, garam di rumah udah mau habis. Tolong berikan rezeki kepada saya supaya bisa beli garam. Jadi apa aja boleh kita minta. Ada video, bapak-bapak pernah lihat nggak video orang dari Afrika umroh doa depan Ka'bah, gimana doanya? Fulus. Ada orang sebelah negor, minta kesehatan, minta dosa diampunin, minta biar jadi orang baik, minta masuk surga. Kata orang Afrikanya apa? Surga bakal kita dapat kalau kita punya fulus, katanya. Fulus, saya minta fulus. Nah, kita boleh aja sebenarnya doa begitu. Kita berhusnudzon, mungkin dia pengen punya duit banyak biar bisa bantuin banyak orang, ya kan? Kita berhusnudzon begitu. Yang pertama tadi, tidaklah seorang hamba diizinkan untuk mengucapkan kalimat syukur, terima kasih, kecuali Allah berarti sedang ingin nambah pemberian kepada orang tersebut. Yang kedua, ketika seorang hamba berdoa, berarti Allah sedang ingin mengijabah. Karena ada orang yang kagak demen berdoa, ada orang yang kagak mau berdoa, ada orang yang malas berdoa. Bagaimana? Ya, ngandelin dirinya mulu. Saya hebat, saya kuat, saya pinter. Nah, padahal dirinya nggak bisa apa-apa kecuali kalau dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yu'tihi al-istighfar illa wa qad
a'adda lahu al-ghufran. Ketika seorang hamba beristighfar, berarti Allah lagi pengen ampunin dosa-dosanya. Ada orang, Bu, seharian penuh nggak istighfar? Ada. Dari pagi ditungguin malaikat nih, siang, sore, malam, kagak ada sekalipun dia bilang astaghfirullah, nggak ada. Yang model begini berarti dosanya lagi tidak diampunin. Tapi kalau ibu, bapak dalam sehari beristighfar berkali-kali, bahkan sampai 70 kali, 100 kali, tanda berarti Allah lagi pengen ampunin. Dalilnya apa? Lagi-lagi ayat Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi tadi yang saya bilang bahwa Allah tidak pernah menutup pintu maafnya bagi kita hamba-hamba, selalu terbuka. Kalau kita gimana tadi? Tiada maaf bagimu ya. Kalau Allah selalu ada maaf bagimu wahai hamba-hambaku. Dibuka terus. Ini sekarang nih kita bilang astagfirullah, berarti ini barusan dosa-dosa saya diampunin tuh sama Allah. Luar biasa. Makanya kudu banyak istighfar. Bahkan istighfar itu banyak sekali manfaatnya. Saya punya guru di Depok, Habib Abu Bakar Al-Attas, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Seringkali kalau ada orang datang minta amalan, itu beliau dalam beberapa kesempatan saya perhatikan sering ngasih amalan istighfar. Biasanya kalau yang rada berat disuruh 1000 kali. Kelihatan nih, wah ini orang rada berat deh. Akhirnya disuruh istighfarnya 1000 kali. Nggak harus langsung 1000. Nggak harus langsung 1000. Ya, berapa pagi 50, 100, ntar jam 8 100 lagi misalnya, boleh begitu. Pokoknya semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik. Dan istighfar itu bukan hanya diampunin dosa. Tadi itu ayat selanjutnya, wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Apa habis itu? Wa jannatin wa anhara. Beristighfarlah kamu kepada Allah, sungguh Dia Maha Pengampun. Maka Dia akan menurunkan hujan sebagai bentuk rahmat bagimu. Apalagi wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan tambahkan amwal, harta-harta kita, anak-anak kita, dan akan memberikan kepada kita surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya istighfar itu banyak manfaatnya, bahkan bisa nambahin rezeki. Bahkan yang belum punya anak bisa punya anak, yang punya anak anaknya bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Itu yang ketiga, istighfar. Kalau kita diizinkan oleh Allah beristighfar, berarti kita sedang ingin diampunin dosa-dosanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan malas. Nabi selalu tuh istighfar, padahal Nabi kagak ada dosanya. Apalagi kita nih, yang kita dosanya banyak banget. Ada nggak yang bisa menjamin dosa kita diampunin? Nggak ada yang bisa menjamin. Kalau gitu kita ambil jaminan dari Allah, yaitu istighfar. Karena Dia udah jamin kalau istighfar akan diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Wala yu'tihi taubah illa waqad a'adda lahul qabul. Kalau ada hamba mengucapkan taubat, berarti Allah lagi ingin menerima taubatnya. Ini lebih dari istighfar nih. Ucapan taubat artinya dia ingin mengatakan penyesalan yang begitu mendalam
dan keinginan untuk tidak melakukan kesalahannya lagi. Saya taubat ya Allah, taubat. Ada taubat namanya taubat sambal kata orang Betawi. Makan cabai pedas, aduh, ini dimakan lagi sama dia. Itu namanya taubat sambal. Nah kita pengen taubatnya beneran. Udah tahu bahwa ini salah, kita nggak ngulangin lagi. Nah, yang tadi ayatnya wa yumditkum bi amwal, ayat istighfar tadi ya, qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kita istighfar, ini faedahnya istighfar nih Bu. Ini luar biasa, ibu-ibu pada nyatet semuanya itu. Yang bapak-bapak pada ini hafalan. Istighfar itu bisa ngampunin dosa, apalagi tadi menurunkan rahmat dari Allah, diantaranya berupa hujan, memberikan harta yang banyak, anak juga, dan memasukkan kita ke dalam surga yang begitu indah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yang keempat adalah tadi, kalau kita diizinkan oleh Allah mengucapkan penyesalan kita, biasanya enaknya kapan tuh Bu? Malam hari, enak, jam 2 udah gak ada suara, tenang, gelar sejadah, ambil wudhu, pakai minyak wangi, sholat 2 rakaat. Habis itu bilang dah sama Allah, saya nyesel ya Allah, kemarin saya bikin salah. Saya nyesel kemarin saya melanggar syariatmu. Orang aja melanggar dan berbuat salah kepada kita, kalau dia mengungkapkan dengan serius ucapan permohonan maafnya, penyesalannya, kita bakal terima. Apalagi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita serius ngomong itu, ya Allah, hidup saya udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. 60 tahun ini banyak saya isi dengan berbuat salah. Saya ingin mengungkapkan penyesalan saya, ya Allah, saya malu. Bentar lagi mau gak mau saya bakal pindah nih. Terus saya mau menghadap engkau dengan wajah apa kalau engkau gak maafkan saya? Tolong maafkan kesalahan saya. Saya nyesel ya Allah, saya taubat. Nah berarti apa? Berarti Allah lagi ingin terima taubat hamba tersebut. Ada riwayat dari Abu Hurairah dan ditulis oleh Ibnu Majah. Nabi pernah bersabda tentang taubat ini. Lau akhta'tum hatta tablugha khatayakumus sama thumma tubtum lataba alaikum. Kalau kalian bikin salah, ini hadis nih. Kalau kalian bikin salah sampai kesalahan kalian itu saking banyaknya sampai tembus langit, lalu kalian tubtum, kata Nabi, tobat, mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, maka lataba alaikum, itu semua diampunin langsung sama Allah. Beres urusannya, nggak diingat lagi tuh, selesai udah. Taubatan nasuha, maafin saya ya Allah. Bakal kembali lagi kayaumi waladathu ummuh, dia bakal kayak baru dilahirin sama ibunya. Itu taubat yang benar tuh begitu faedahnya tuh. Kayak orang umrah misalnya, faedahnya apa? Keuntungannya kafaratun lima bainahuma, akan dimaafkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi itu riwayat yang kita bisa ambil, biar kata dosanya kita udah sampai tembus langit, lalu kita mengungkapkan penyesalan kita, minta maaf kepada Allah, lataba alaikum, pasti akan diterima taubatnya. Jadi perlu kita sesekali ungkapkan pernyataan taubat, menyatakan penyesalan dari lubuk hati yang paling dalam,
meminta maaf dengan penuh kerendahan hati, beres, dosa-dosanya bakal diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir apa? Wala yu'tihi shadaqah illa wa qad a'adda lahu at-taqabbul. Kalau ada hamba bersedekah, berarti Allah pasti akan menerima sedekah dari hamba tersebut. Padahal mah Allah kagak perlu sedekah kita. Dia maha kaya, perbendaharaannya gak pernah berkurang sama sekali. Dia maha berkuasa. Tapi 2.000 yang kita keluarin, yang kita niatin buat sedekah, itu dengan penuh rasa hormat akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ulah. Akan diterima. Apa hadisnya? Hadisnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Kata Nabi begini, kalau ada seorang hamba bangun di pagi hari, maka ada datang 2 malaikat tuh ke hamba tersebut. Yang satu berdoa begini, ya Allah, kalau ini orang bersedekah, maka berikan kebaikan baginya, ganti hartanya, terima sedekahnya, ya, berikan kebaikan, ganti hartanya, terima sedekahnya. Luar biasa, banyak doanya. Ati di sini bisa memberikan banyak hal. Malaikat yang atu doanya lain. Malaikat yang satu doanya begini, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kalau ini orang pelit, medit, kagak mau ngeluarin biar sedikit, berikan kehancuran pada apa yang dimilikinya. Gak berkah lagi tuh, gak berkah, sangat tidak berkah. Makanya kita perlu untuk berbagi biar sedikit, karena dalam harta kita ada hak orang lain. Saya ceritain di sini bagaimana guru kita Al Habib Zain Al Hadi itu beliau setiap bulan bantu orang, tapi beliau tidak pernah merasa bahwa itu bantuan dari beliau. Karena apa? Karena beliau meyakini bahwa yang beliau keluarkan itu adalah pada hakikatnya hak mereka yang kebetulan Allah titip lewat beliau. Enggak pernah merasa bahwa dirinya telah berbuat baik. Enggak, orang saya timbang nganterin doang, bukan dari saya, ini dari Allah lewat saya. Saya timbang nganterin doang, ngapain bangga sih? Ngapain berasa diri hebat? Orang punya dia, ini duit punya dia ini. Allah bilang ada haknya dia dalam harta kita. Berarti kan ini kan punya dia. Jangan merasa kita berbuat baik, enggak. Tapi tetap itu dihargai oleh Allah. Kenapa? Karena kita telah menjadi orang yang amanah, dititipin terus diberikan. Ada orang dititipin diempetin aja, kagak dibagi sama orang. Makan, tapi enggak memberikan kepada orang lain. Nah, ini musibah. Apa kata malaikat doanya tadi? Yang pertama, ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan kepada yang berinfak ganti yang lebih baik. Terimalah amal tersebut. Dan juga berikan kebaikan lainnya kepada hamba tersebut. Bayangin, kita bagi orang, tuh orang bakal doain kita juga. Ya Allah, biar panjang umur, biar sehat, biar murah rezeki. Bener gak? 2.000 kita bagi, 2.000 doang, 5.000 paling. Tapi didoakan. Kalau yang medit
hati-hati ntar nggak ada keberkahan dalam hidupnya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya ulang ringkas, hadisnya adalah ada 5 hal yang kalau Allah berikan kepada kita, berarti Allah sedang menyiapkan 5 hal lainnya. Yang pertama, kalau ada hamba bersyukur, berarti Allah lagi nyiapin tambahan baginya. Yang kedua apa? Apa Bu yang kedua Bu? Kalau ada hamba berdoa, berarti Allah lagi pengen ijabah doanya. Yang ketiga, kalau ada hamba istighfar, bilang astaghfirullah, berarti apa? Allah lagi pengen memberikan ampunan bagi hamba tersebut. Ini yang jamin Allah nih. Yang keempat, ketika ada seorang hamba mengucapkan taubat, meminta maaf, menyadari kesalahan, berarti Allah lagi pengen terima taubatnya. Ampunin tuh dosa yang sampai tembus langit, diampunin oleh Allah Jalla Jalaluh. Enteng dah. Bayangin kita jalan tiap hari bawa dosa nih, tiba-tiba tuh dosa diampunin, enteng gak? Enteng banget. Yang terakhir, ketika ada seorang hamba bersedekah, berarti Allah sedang ingin menerima darinya perbuatan baik tersebut dan akan memberikan banyak kebaikan untuk kita. Jadi kebaikan itu tetap datangnya dari Allah, tapi Allah tetap menghargai kita. Padahal kita bisa berbuat baik ini ya karena Dia. Tapi Dia juga mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap ada kebaikan yang kita lakukan, maka akan mendapat balasan kebaikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Tapi balasan bagi keburukan adalah keburukan juga. Maka ayo sama-sama kita lakukan kebaikan demi kebaikan, biar kita dapat kebaikan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup sampai di sini saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.